Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 51 Penyebab dan Akibat. Lu Ye memusatkan kekuatan spiritualnya pada kakinya, dan kecepatan pengejarannya jelas jauh lebih cepat. Ini adalah trik kecil yang dia temukan secara tidak sengaja saat keluar masuk Gunung Qingyun beberapa kali. Kekuatan spiritual para biksu memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Jika Anda memusatkan perhatian pada mata Anda dapat melihat hal-hal yang biasanya tidak dapat Anda lihat. Kamu fokus pada kakimu, kamu bisa berlari lebih cepat. Menambahkan berkah pada pedang bisa membuat senjata menjadi lebih mematikan. Medan hutan pegunungan itu rumit, dan terdapat pepohonan besar di mana-mana yang dapat dipeluk oleh beberapa orang. Orang-orang yang melarikan diri di depan secara alami tidak lebih mengenal medan tersebut daripada Lu Ye, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Saat Lu Ye melihat punggung pria itu dengan jelas, semua pertanyaannya tiba-tiba menjadi jelas. Dia tahu siapa yang merencanakan semua ini di balik layar, dan hasil ini mengejutkannya, karena menurutnya, dia tidak punya dendam dengan pihak lain, dan dia hanya pernah berhubungan dengannya sekali. Aum! Sesosok seputih salju tiba-tiba melompat keluar dari depan, menghalangi jalan pria itu. Pria itu begitu ketakutan oleh harimau besar itu sehingga dia berteriak dan meninju jimat yang dia pegang sebelumnya tanpa berpikir panjang. Jimat itu berubah menjadi tebasan berbentuk bulan sabit di udara dan langsung menyerang harimau besar itu. Harimau besar itu menghindar dengan tergesa-gesa, dan tebasan berbentuk bulan sabit hampir menembus tubuhnya, memotong tubuh pohon besar di belakangnya, yang menunjukkan daya tembus jimat tersebut. Ketika pukulannya gagal, pria itu tampak semakin panik, dan buru-buru mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya. Sesosok tubuh kecil diam-diam menempel di punggungnya, mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Lu Ye melihat tubuh pria itu menjadi kerdil, seolah-olah ada sesuatu yang berat yang menekannya, dan pada saat yang sama, gerakan tangannya terhenti. Ini mengingatkan Lu Ye pada pertemuan pertamanya dengan Yi dan Dahu di dalam gua. Begitulah cara dia diserang secara diam-diam oleh Yi. Setelah penundaan seperti itu, Lu Ye sudah bergegas ke arahnya dan menebasnya dengan pedangnya. Pedang terang bersinar, sebuah lengan terangkat dan darah beterbangan. Rasa sakit membuatnya berteriak. Meskipun dia adalah seorang kultivator biasa, karena sosok dan penampilannya yang luar biasa, dia ditemukan oleh orang-orang dari Aliansi Pedagang Tianji dan diterima di Aliansi Pedagang tidak lama setelah dia memasuki medan perang. Lingqi belum pernah bertengkar dengan siapapun sebelumnya, apalagi terluka parah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah bunga yang disimpan di rumah kaca. Kebanyakan orang dalam aliansi bisnis adalah tipe ini. Mereka tidak perlu berkelahi dengan orang lain, dan mereka tidak mengalami kesulitan dan bahaya yang dialami oleh murid-murid dari berbagai sekte di medan perang. Harimau besar itu menerkamnya, melemparkannya ke tanah, mengaum dengan ganas, dan angin mencurigakan menerpa wajahnya, hampir membuatnya takut hingga pingsan. Yang lebih membuatnya takut adalah suara langkah kaki yang datang dari samping. Saat dia berbalik, dia melihat pedang tajam di tangan Lu Ye mengarah ke tanah, dengan darah masih mengalir di bilahnya, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ketika dia mendekat, Lu Ye menundukkan kepalanya dan menatapnya, dan berkata dengan tenang, "Liu Ruin." Wanita ini adalah pertama kalinya dia pergi ke Aliansi Pedagang Tianji untuk berbisnis dengannya. "Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku." Riasan Liu Ruin berlumuran air mata dan dia terus memohon. Lu Ye menurunkan alisnya dan berkata, "Siapa yang menghasutmu?" "Tidak ada yang menghasutku. Akulah yang tersesat dan tertarik pada kekayaan." Di bawah ketakutan yang sangat besar, Liu Ruin secara alami mengatakan apapun yang dia katakan. Bahkan tanpa menunggu Lu Ye. Ye terus bertanya dan mengoceh tentang sebab dan akibat. Itu dia. Lu Ye mengangkat tinggi pedang di tangannya. Merasakan niat membunuh Lu Ye, Liu Ruin berteriak, "Jangan bunuh aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan." Pedang panjang itu jatuh, dan Dahu menghindar tepat waktu, dan pedang yang diberkati oleh kekuatan spiritual melewati tubuh putih Liu Ruin dan leher ramping. Cahaya kuning kecil terbang dari punggung tangan seputih salju Liu Ruin dan menyapu tangan kanan Lu Ye. Tubuh tanpa kepala itu bergerak-gerak, dan darah mengucur dari leher seperti air mancur. Kelopak mata Yi melonjak saat dia melihat dari samping. Segalanya hari ini menyegarkan pemahamannya tentang Lu Ye. Baru kemudian dia menyadari bahwa Dahu tidak mati di tangan pria ini sebelumnya hanyalah keberuntungan untuk diajak bicara. Lu Ye membungkuk, melepas tas penyimpanan dari pinggang Liu Ruin, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh seluruh tubuhnya. Ini tentu saja bukan untuk mengambil keuntungan, tapi dia ingin melihat apakah ada penyimpanan tersembunyi di tubuh wanita ini. Tas. Dia sendiri memiliki tas penyimpanan tersembunyi. Dan menilai dari orang lain, dia pikir orang lain mungkin juga memilikinya. Sayangnya Liu Ruin tidak memiliki kebiasaan ini. Bagaimanapun, dia adalah anggota Merchant Alliance. Dia tidak perlu berkelahi dengan orang lain atau mengambil risiko di luar.
Tas penyimpanan Liu Ruin terbuka, Lu Ye memeriksanya sedikit dan menemukan beberapa barang berguna. Buang mayatnya, perintah Lu Ye. Hah? Yi menatapnya dengan bingung, seolah kamu sedang bercanda. Lu Ye mengeluarkan botol dari tas penyimpanan Liu Ruin dan melemparkannya ke tangannya. Oke. Dia menjawab dengan enggan, mengedipkan mata pada dahu, dan mulai bergegas. Lu Ye berlari kembali ke tempat dia membunuh biksu kulit putih sebelumnya, dan mengambil tas penyimpanannya, serta senjata biksu kulit putih. Setengah jam kemudian, di gua tempat dia tinggal, Lu Ye duduk bersila, dengan tubuh bagian atas telanjang, mengoleskan ramuan penyembuh pada lukanya. Tidak banyak pil penyembuhan yang tersisa di tangannya. Setelah menggunakan 2 pil kali ini, dia hanya memiliki 4 pil yang tersisa. Melihat kembali pertempuran hari ini, Lu Ye tidak berpuas diri karena membunuh pria Lingki tingkat ketiga, tetapi sedang merenungkan dirinya sendiri. Pertarungan antar biksu tingkat rendah sebagian besar didasarkan pada pertarungan jarak dekat. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar biksu tingkat rendah mengikuti jalur budidaya militer karena tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi dan waktu pelatihan mereka singkat, yaitu tingkat rendah para beku tidak punya waktu atau tenaga untuk melakukannya, tidak peduli teknik apa yang Anda pelajari, hanya ketika Anda menjadi lebih kuat barulah jalan masa depan Anda secara bertahap menjadi jelas. Kali ini pertarungan dengan biksu kulit putih mengungkap masalah yang sangat serius, yaitu dia tidak memiliki keahlian dalam bertarung, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Hanya kurang dari 3 bulan sejak dia mulai berlatih meningkatkan kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa memiliki waktu luang untuk meningkatkan keterampilan bertarung Anda? Pada akhirnya, dia mampu membunuh biksu putih itu dengan memanfaatkan kekuatan dahu untuk mengejutkannya. Namun dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuannya. Tanpa bimbingan guru yang cocok, pasti tidak akan berhasil jika dia hanya mencoba mencari tahu sendiri. Hal lainnya adalah masalah senjata. Dia tidak merasakan banyak hal sebelumnya. Pedang panjang di tangannya ditinggalkan oleh manajer yang setelah kematiannya. Sebelumnya, dia menggunakan pedang ini untuk membunuh Zhou Cheng, tetapi pertarungan dengan Zhou Cheng hanya berlangsung sesaat. Hari ini, setelah pertarungan hidup dan mati dengan pria berkulit putih, dia benar-benar menyadari satu hal, dan itu adalah bahwa dia sangat tidak cocok dengan pedang panjang ini. Pedang itu tidak mudah digunakan tidak peduli bagaimana dia memegangnya. Gerakan pedangnya ringan dan lincah, dan dia memperhatikan skill, tapi saat dia memegang pedang panjang, dia hanya memotong, dan dia tidak bisa memanfaatkan pedangnya sama sekali. Dengan mengingat hal ini, Lu Ye mengenakan pakaiannya lagi, mengambil pedang panjang di kakinya dan melihatnya dengan hati-hati. Ada banyak celah pada bilahnya, semua disebabkan oleh potongannya, terutama celah pada 30% pedangnya tubuhnya, yang hampir seperti sebutir beras besar. Kesenjangan seperti itu sangat serius untuk pedang panjang, dan tidak dapat digunakan lagi. Dia mengambil pisau panjang pria cantik itu lagi, berdiri dan memainkannya beberapa kali, lalu mengangkat alisnya. Bermain dengan benda ini sungguh mengasyikkan.